kepada Khotimin wal Khotimat beserta wali santri untuk mempersiapkan diri. Khotimin urutan yang pertama, atas nama Muhammad Nazwan Al-Fatih. Aku ingin jadi hafiz Quran. Muhammad Nazwan Al-Fatih, putra dari Bapak Sutanto, lahir di Wonosobo 4 Mei 2015. Alamat Dusun Pasunten, Desa Lipursari, Kecamatan Leksono. Impikan sepasang mahkota, ku berikan di akhirat kelak sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Khotimin urutan kedua, Ananda Ahmad Olifatur Rifki, putra dari Bapak Wahid Ngabdullah, lahir di Wonosobo 29 Desember 2013. Alamat Dusun Dada, Desa Lipursari, Kecamatan Leksono. Ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap bersama di syurganya nanti. Khotimin ketiga atas nama Ananda Asim Aswar Pranaja, putra dari Bapak Gunawan Fakih Rohman, lahir di Wonosobo 11 Oktober 2015. Alamat Dusun Pasuten, Desa Lipursari, Kecamatan Leksono. Sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah, Ku cinta Khotimin urutan keempat, Ananda Arya Wijayatullah, putra dari Bapak Tolibil Ngilmi, lahir di Wonosobo 6 Agustus 2012. Alamat Dusun Dada, Desa Lipursari, Kecamatan Leksono. Ku cinta Abi, ku harap bersama di syurganya nanti. Khotimin kelima, Ananda Aryana Bunga Cahaya, putri dari Bapak Tolibil Ngilmi, lahir di Wonosobo 29 November 2013. Alamat Dusun Dada, Desa Lipursari, Kecamatan Leksono. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap doamu. Khotimin keenam, Ananda Siti Alifiatul Alia, putri dari Bapak Nurul Hidayat, lahir di Wonosobo 6 September 2015. Alamat Dusun Pasunten, Desa Lipursari, Kecamatan Leksono. Di syurganya nanti. I love you Umi, I love you Abi, I love my family forever in my heart. I love you Umi, I love you Khotimin Abi, ketujuh, Ananda Sofia Salma Agila, putri Bapak Solihin, lahir Wonosobo 1 November 2014. Alamat Dusun Dada, Desa Lipursari. Ku putuskan satu impian
Aku ingin jadi hafiz Quran. Hatimin ke-8 Ananda Nur Fatmawati, putri Bapak Rahmat Effendi, lahir Wonosobo 11 Juli 2014, alamat Dusun Dadah, Desa Lipursari. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan. Allah beri aku kekuatan. Ku impikan Hatimin ke-9 Ananda Atania Barkati Maulida, putri Bapak Asep Sugiana, lahir Bekasi 15 Januari 2016, alamat Dadah Lipursari. bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah, karena Allah. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Hatimin ke-10 Ananda Nur Fitianingrum, putri Bapak Mustafa, lahir Wonosobo 25 Agustus 2012, alamat Pasundan Lipursari. Ku impikan sepasang mahkota, ku berikan di akhirat kelak. Hatimin yang ke-11 Ananda Anindita Damayanti, putri Bapak Wahman, tempat lahir Wonosobo 28 Agustus 2014, alamat Pasundan Lipursari. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi. Hatimin ke-12 Ananda Nur Arini Sabilatama, putri Bapak Zainuddin, lahir Wonosobo 6 Mei 2013, alamat Pasundan Lipursari. Hatimin ke-13 Ananda Dwiyanti Sahlaini, putri Bapak Dwi Hendarto, lahir Wonosobo 23 Mei 2014, alamat Pasundan Lipursari. Harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap bersama di surganya nanti. I love you Umi, I love you Abi, I love my family forever in Demikian pembagian syahadah I oleh love you Ketua Tilawati Kabupaten Wonosobo. I love you Abi, I love
Kepada para ibunda dari Khotimin wal Khotimat, dipersilahkan duduk di kursi yang telah disediakan. Ku putuskan satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran. Hadirin yang kami muliakan, marilah sejenak kita heningkan suasana agar prosesi sungkeman bisa berjalan dengan hikmat. Kepada Khotimin wal Khotimah dipersilahkan untuk berbalik badan. Kami persilahkan kepada Ananda Khotimin wal Khotimat untuk bersimpuh di kaki ibunda tercinta. Ananda, perjalanan kalian sampai saat ini tidak jauh dari doa kedua orang tua. Coba tatap wajah ibundamu. Ibu, pengorbananmu begitu besar untuk melahirkanku dan juga membesarkanku. Entah sudah berapa banyak air mata dan peluh yang mengalir untuk membesarkanku dan membimbingku. Menjadi kebanggaanmu adalah salah satu mimpi terbesarku. Ibu, hari ini aku bersimpuh di kakimu, memohon maaf atas segala dosa yang aku lakukan. Terkadang membentakmu dengan suara yang tinggi saat kau memberitahuku. Ibu, ucapan terima kasih tidak akan pernah cukup untuk membalas cinta kasih yang kau berikan. Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan, karena hari ini aku bisa dihatamkan. Terima kasih atas segalanya, dan maafkan aku jika selalu membuatmu kesal dan bersedih. Maafkan aku, terkadang aku dengan sengaja membuat hati kecilmu menangis. Maafkan aku jika terkadang malas-malasan saat belajar Al-Quran. Maafkan aku jika terlihat tak sungguh-sungguh. Perjalananku menuju Hotmail ini amatlah panjang. Begitu banyak ketakutan yang aku hadapi. Begitu banyak kekhawatiran yang aku jalani. Namun karena ibu, aku kuat. Karena ibu, aku semangat. Betapa ingin aku membuat kalian bangga akan kelulusanku. Betapa ingin aku menjadi anak yang solih-solihah, yang akan mengantarmu di surga di sisi Allah. Aku bangga bisa bersimpuh di kakimu pada hari ini, Bu. Aku bangga bisa memberimu hadiah syahadah ini. Terima kasih. Dan doakan selalu agar aku menjadi anak yang solih-solihah. Doakan selalu agar aku faham agama. Dan doakan selalu agar aku bisa menjaga bacaan Al-Quran ini. Kepada ibu, peluklah erat-erat putra-putri tercinta. Dan bisikanlah, anakku sayang, ibu bangga sekali padamu, nak. Bahkan ibu tak pernah mengingat-ingat kesalahanmu. Ketika kau nakal, ketika kau marah, bahkan ketika kau membentak ibumu ini dengan ikhlas sudah memaafkanmu. Terima kasih, hari ini kau telah memberiku hadiah terindah untuk kami. Ayah dan ibumu memang tak pandai mengungkapkan rasa cinta. Namun percayalah, di setiap sujud kami tak pernah kami lupa menyebut namamu di dalam hati. Nak, kau tak pernah meminta untuk dilahirkan. Namun kamilah yang meminta kepada Allah
supaya kamu dilahirkan. Doakan kami, semoga kami selalu bisa memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepadamu, menemani perjalananmu, mendampingi kesuksesanmu, dan menemani di masa sulit dan bahagiamu. Maafkan ayah dan ibumu yang terkadang berbicara keras dan menyakiti hati. Begitu panjang perjuanganmu untuk sampai tahap ini, nak. Kami selalu melihatmu tiada hari tanpa Al-Quran. Kami selalu melihatmu tiada hari tanpa hafalan. Tak lepas kami mendoakanmu menjadi anak yang solih-solihah. Anakku sayang, betapa berharganya dirimu. Kaulah anugerah terindah yang kami miliki. Sampai mata ini menutup untuk selamanya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan berkah dan rahmatnya kepadamu. Semoga Allah selalu melindungimu. Terima kasih ya, nak, sudah memberikan yang terbaik untuk ibumu ini. Peluklah anak-anak tercinta dan ucapkanlah terima kasih atas segala perjuangannya hingga sampai kepada titik saat ini. Terima kasih kepada Khotimin wal Khotimat beserta Ibunda. Kami persilahkan untuk Khotimin wal Khotimat kembali ke tempat. Ku putuskan satu impian. Kepada Ibunda kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Dan kepada Ayahanda untuk menempatkan diri di tempat yang sudah disediakan. Walau sulit melelahkan, Allah beri aku kekuatan. Untuk ananda-ananda Khotimin wal Khotimah bisa turun ke panggung dan menemui ayah kalian masing-masing. Demikian lagu Senandung Ungkapan Hati dari para Khotimin wal Khotimat untuk semua ustadz dan ustadzah. Untuk selanjutnya Khotimin wal Khotimat akan melakukan sungkem dengan ayah-ayah beliau. قد أنصح لي أبي ورابت بحسنها أمي وأرشدني أستاذ أمي وأرشدني
Untuk Ananda silahkan sehadahnya bisa dikasihkan kepada ayah-ayah kalian. Dan yang hari ini ayahnya tidak bisa hadir dan diwakilkan, bagi Ananda ayah tetap terbaik. Untuk Ananda silahkan bersimpuh di kaki ayah. Untuk ayah silahkan pegang pundak putra putri kalian. Ayah, bahwasanya sahadah yang tadi diberikan oleh putra putri itu bukan hanya sekedar cindera mata, namun itu adalah sebuah mahkota yang anak-anak berikan untuk kalian besok di surganya Allah. Anak-anakku, pegang erat tangan ayah-ayah kalian. Ayah, terima kasih atas jasamu. Terima kasih atas sayangmu yang begitu ikhlas untukku. Kau begitu ikhlas membesarkanku. Ayah, saat ini aku membalasmu bukan dengan harta, namun dengan doa kalam ilahi yang selalu terpancar di hatiku. Ayah, perkenankanlah aku bersimpuh di hadapanmu, memohon maaf atas segala kesalahanku, mohon doa dan restumu. Ayah, izinkan aku memelukmu. Untuk Ananda, silahkan peluk ayah kalian masing-masing. Ayahmu adalah seorang yang rela memberikan segalanya untukmu. Tak bisa dibayangkan jika suatu saat nanti engkau sudah tidak bisa lagi memeluk ayah-ayahmu, menatap wajahmu, menatap wajah gigi ayah-ayahmu, tidak bisa merasakan kehangatan, bahkan tidak bisa mendengarkan doa-doa dari ayahmu. Ayah, di hari kelulusanku, maafkan aku, ridhoi aku, ridhoi jalanku, supaya dipermudahkan untuk menggapai ridhonya. Doa anakmu ini, doakan anak-anakmu ini menjadi anak-anak yang solih solihah, anak yang berbakti kepadamu, anak yang bisa membahagiakanmu. Ayah, walau hari ini ada dua ayah yang tidak bisa hadir bersama kami, namun bagi kami beliau adalah ayah-ayah yang sangat istimewa. Tuhan, tempatkanlah ayah dan ibuku kelak di surgamu. Mudahkanlah jalanku dan kedua orang tuaku untuk menggapai surgamu. Untuk ayah, silahkan cium kedua pipi putra putrimu
sebagai tanda terima kasih. Walau ayah tidak sering mencium pipi dari anak-anak, namun cinta ayah begitu besar untuk anak-anaknya. Usap air mata anak-anakmu dan berikan doa yang terbaik untuk anak-anakmu. Demikian prosesi sungkeman Khotimin wal Khotimah kepada ayah-ayahnya. Dilanjutkan dengan persembahan santri diniyah, yakni ceramah bahasa Indonesia yang akan dibawakan oleh Ananda Muhammad Zafran Fahmi Murabi, yakni juara 1 ceramah bahasa Indonesia pada Pekan Olahraga dan Seni Antar Santri Diniyah Porsadin ketiga tingkat Kabupaten Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bi talabil ilmi minal mahdi ilal lahdi wa amarana bi ibadati wal istiqamah. Assalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Kepada Bapak Kiai Slamet Abdullah yang saya hormati dan saya muliakan, kepada Dewan As-Sadidah yang saya hormati dan saya takdimi, kepada para wali santri dan hadirin, serta kepada teman-teman sekalian calon-calon pemimpin masa depan yang saya banggakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah karena Allah yang telah menciptakan langit dan bumi yang berlapis-lapis. Dari situ Allah turunkan hujan yang deras maupun gerimis. Bahkan Allah juga turunkan wanita, merupakan salah satu makhluk yang sangat misteris. Rambutnya ikal bergelombang bagaikan ukiran keris. Alis matanya rapi laksana semut yang tengah berbaris. Bulu matanya lentik, aduhai, sungguh indah untuk dilukis. Hadirin, inilah potret kekuasaan dan kebesaran Allah yang patut kita syukuri. Perlu kita ketahui bersama hadirin bahwa orang-orang yang pandai bersyukur hidupnya akan makmur. Orang-orang yang pandai bersyukur akan diberikan keberkahan umur. Orang-orang yang pandai bersyukur akan dijauhkan dari sifat kufur. Dan orang-orang yang pandai bersyukur insya Allah akan dijauhkan dari siksa kubur. Untuk itu pandai-pandailah kita bersyukur. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada seorang orator yang tidak pernah menjadi koruptor, seorang orator yang tidak pernah menaiki sepeda motor, seorang orator yang membawa kita dari zaman unta menuju zaman kuda hingga mobil Toyota, yang membawa kita dari pahitnya perang Badar sampai nikmatnya telur dadar. Tiada lain tiada bukan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong umatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah yang bertema belajar sepanjang hayat, long life education. Hadirin rahimakumullah, di zaman sekarang ini banyak sekali orang yang merasakan penyakit batin, terutama bingung. Hadirin pernah bingung?
Teman-teman pernah bingung? Seperti bingung mencari dan menentukan jalan kehidupan, bingung mencari pekerjaan, bingung mencari penghasilan, bahkan bingung mencari kebenaran. Lalu apa obat yang sangat ampuh untuk mengatasi kebingungan? Ada yang tahu? Jawabannya yaitu dengan knowledge. Apa itu knowledge? Yaitu ILMU, ilmu. Karena dengan ilmu jalan hidup lebih terarah, segala urusan akan mudah, masa depan pun akan cerah, bahkan wibawa pun akan bertambah-tambah. Betul? Sebagaimana sebuah syair karya Syekh Muhammad bin Husain bin Abdillah dalam kitab Ta'lim Muta'alim mengatakan, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamiti, yang artinya belajarlah karena ilmu akan menjadi perhiasan keutamaan dan jadi untuk setiap perkara yang terpuji bagi pemiliknya. Hadirin, karena ilmu begitu penting dan sangat luas, maka Islam mengajarkan untuk selalu bertolabul ilmi sejak usia dini. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 109 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfata kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada, yang artinya katakanlah seandainya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, niscaya habislah lautan itu sebelum selesai menulis kalimat-kalimat Tuhanku. Maka dari itu hadirin, timbul pertanyaan, lalu bagaimanakah caranya untuk mencari ilmu? Seorang sufi, Syekh Ahmad Al-Bustami, mengatakan bahwa siapa orang yang menuntut ilmu tidak disertai dengan bimbingan guru, maka gurunya adalah setan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu teman-teman, yang pertama, tuntutlah ilmu kepada guru agar ilmu tersebut menjadi mudah dan insya Allah berkah. Bahkan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan il jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga. Amin amin ya rabbal. 2. Membaca buku atau kitab, karena buku adalah jendela dunia. Books are windows to the world. Dengan membaca, wawasan kita akan menjadi luas. Dengan membaca, pikiran kita akan menjadi cerdas. Bahkan dengan membaca, jarak jauh pun akan semakin dekat. Betul? Contohnya membaca kisah Fir'aun. Boleh saja kita membaca kisah Fir'aun dengan serius, tapi ingat, jangan serius dengan Fir'aun. Kalau mau serius, serius saja menjadi pemimpin. Inilah pentingnya membaca disertai dengan bimbingan guru. 3. Kemuliaan ilmu dan guru itu sangat luar biasa. 1. Jalan masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa duduk dengan kaulah, yaitu akan masuk surga. Amin amin ya rabbal. 2. Diangkat derajatnya. Orang yang berilmu dan para pengajarnya akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Keberkahan melalui adab. Kunci keberkahan terletak pada penghormatan dan adab kepada guru. Maka memuliakan guru sama dengan menghargai ilmu itu sendiri.
Maka dapat kita simpulkan, kita sebagai seorang santri, mari kita muliakan guru dan perbaiki adab kita agar jalan masuk surga dapat kita temukan dengan mudah. Amin amin ya rabbal. Demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, ke pasar membeli ikan, tidak lupa membeli duku. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Mas Zafran dan hadirin sekalian, mohon doanya untuk Mas Zafran nanti di tanggal 8 Oktober 2026 ini Mas Zafran maju ke tingkat provinsi yang akan dilaksanakan di Kota Tegal. Mohon doanya nggih Bapak Ibu, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Hadirin hadirat yang kami hormati, acara yang selanjutnya pengumuman hasil imtihan yang akan dipandu oleh Ustadzah Sifaul Khotimah. Kepadanya kami persilahkan. Yang pertama, anak-anak dari peringkat Cilit PAUD. Peringkat 1 atas nama Caisha Khaurakil Syafara binti Bapak Luki Rahman Syah Dadah Lipursari. Monggo langsung naik ke panggung. Peringkat kedua, Ananda Zea Almaira Zurin binti Bapak Ahmad Zuher Pasundan Lipursari. Peringkat ketiga atas nama Muhammad Tirta Hakim bin Bapak Mustafa Pasundan Lipursari. Monggo segera naik ke panggung. Kalau tidak ada boleh diwakilkan oleh orang tuanya. Persiapan untuk peringkat jilid 1A. Peringkat 1 atas nama Muhammad Azmi Praditya bin Bapak Kuat Safari Pasundan. Peringkat kedua atas nama Muhammad Satria Abi Chandra bin Bapak Mukammadun Dadah Lipursari. Peringkat ketiga atas nama Ahmad Kenzo Al-Azhar bin Bapak Ahmad Abrori Beringin Lipursari. Nanti Mas Asmi. Persiapan untuk peringkat jilid 1B. Mas Asmi nonton mboten? Ya, atau diwakilkan Bapak Ibu Peringkat jilid 1B. Peringkat 1 atas nama Alvino Raditya Balindra bin Bapak Ramadan Dampit Lipursari. Peringkat kedua Muhammad Farhan Adiwangsa bin Bapak Ahmad Syariat Pasundan Lipursari. Peringkat ketiga Muhammad Rikzan Bara Al-Khalifi bin Bapak Rusli Hidayat bin Pasundan Lipursari. Ayo Mas Bara. Iya. Selanjutnya peringkat jilid 2A. Jilid 2. Peringkat 1 atas nama Zasfa Zalindra Ahmad bin Bapak Ahmad Rifangi Pasundan. Peringkat kedua Hanum Lutfiah Salsabila binti Bapak Musonef Dadah. Peringkat ketiga atas nama Ahandri Pamungkas bin Bapak Trimo Istanto Pasundan. Ayo Mbak Zaswa Zalindra, Hanum Lutfiah Salsabila dan Ahandri Pamungkas. Selanjutnya untuk peringkat jilid 3A. Peringkat 1 atas nama Danu Rahmat Febrian bin Bapak Ramadan Pasundan. Peringkat kedua Nadifa Al-Mahira Ahmad bin Bapak Ahmad Nanang Pasundan. Peringkat ketiga Griselda Arsila Widodo bin Bapak Widodo Pasundan. Ayo
Foto dulu, kemudian boleh turun ke panggung. Peringkat jilid 3B. Peringkat 1 Fania Pramesti Ramadhani binti Bapak Fathul Jawad Pasundan. Peringkat kedua Aisfa Hairunisa Jasmine binti Bapak Muji Syukur Pasundan. Peringkat ketiga atas nama Muhammad Salim Naufal bin Bapak Adam Suprapto Mringin. Belakang yuk Mas Adam Naufal. Ya, foto dulu. Ayo sama ustazahnya dampingi untuk foto, kemudian boleh turun ke panggung. Turun dari panggung. Ya. Yo, Bu Simar foto dulu. Tinggal Pak. Nah. Ayo hadap kamera, foto dulu. 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih dibantu Ustadz-ustadzah untuk turun dari panggungnya. Selanjutnya persiapan untuk jilid 4A. Jilid 4A peringkat 1A atas nama Ahmad Fatir As-Syahid bin Bapak Ahmad Nuron Pasundan. Peringkat kedua atas nama Atika Nur Cahya Karisa binti Bapak Nurul Arifin Pasundan. Peringkat ketiga atas nama Mirza Khalif Ukail bin Bapak Agus Priyono Pasundan. Peringkat jilid 4B peringkat 1 atas nama Sabrina Ainunisa binti Bu Siti Ngaisah Pasundan. Peringkat kedua Anura Kirana Mahesti binti Bapak Priyono Pasundan. Peringkat ketiga Yufinda Abida Abuwina binti Bapak Romianto Al-Subur Dada. 4C ranking jilid 4C peringkat 1 Nadila Sabilana Rusda binti Bapak Ahmad Rois Dada. Peringkat kedua Adifa Aksin Maisya binti Bapak Muhammad Samsudin Beringin. Peringkat ketiga atas nama Beril Hamizan Rabbani bin Bapak Miftahul Janah Pasundan. Selanjutnya untuk ranking jilid 5A peringkat 1 Mikaela Zahwa Al-Fatunisa binti Bapak Ibnu Umar Hidayat Pasundan. Peringkat kedua Arshila Almaira Sasfa binti Bapak Ifat Riyadi Pasundan. Peringkat ketiga Muhammad Sakti Adiasta bin Bapak Edi Sutrisno Dada. Selanjutnya ranking jilid 5B peringkat 1 atas nama Najwa Nur Febiana binti Bapak Ahmad Thoyib Dada. Peringkat kedua Aisyah Arsila Ahmad binti Bapak Ahmad Rifangi Pasundan. Peringkat ketiga Meyaza Muhammad Al-Fatih bin Bapak Ilham Dwi Santosa Dada. Selanjutnya peringkat jilid Al-Quran A peringkat 1 atas nama Muhammad Nazwan Al-Fatih bin Bapak Sutanto Pasundan. Peringkat kedua Siti Alifiatul Alia binti Bapak Nurul Hidayat Pasundan.
Peringkat ketiga Atania Berkati Maulida binti Bapak Asep Sukiana Dada. Selanjutnya peringkat Jilid Al-Quran B, peringkat 1 Hamzah Al-Ghifari bin Bapak Mutawil Pasundan. Peringkat kedua Kaila Safa Olivia binti Bapak Mukmin Dada. Peringkat ketiga Aprilia Cantika Rahma binti Bapak Mustajib Dada. Dan yang terakhir peringkat Jilid Al-Quran C, peringkat 1 Safira Mangga Ivana binti Bapak Rohmatul Pasundan. Peringkat kedua Aila Salsabila binti Bapak Badrun Pasundan. Peringkat ketiga Yumna Adiba Syakila binti Bapak Ilyas Pasundan.